Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Candi Borobudur dibuat oleh alien. Candi Borobudur merupakan salah satu peninggalan terbesar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bahkan dulu candi ini sempat jadi satu dari 7 keajaiban dunia. Walaupun telah banyak penelitian mengenai candi tersebut, namun diduga bangunan kuno ini masih banyak menyimpan misteri yang terpendam. Hal itu terutama dapat dilihat dari gambar-gambar relief yang ada di tiap tingkatan candi. Memang, jika dilihat sekilas, relief-relief itu terdapat gambar hewan, tanaman, manusia, dan tokoh-tokoh yang merupakan jelmaan dewa. Namun selain itu semua, masih banyak gambaran-gambar yang belum teridentifikasi dan belum terpecahkan pula. Salah satunya tentang misteri relief UFO di Candi Borobudur. Di salah satu dinding relief Candi Borobudur, terdapat penampakan objek gambar yang melayang di atas gambar kuda dan gajah. Kedua objek aneh itu diduga unidentified flying object atau yang dikenal dengan singkatan UFO. Walaupun keberadaan UFO lebih sering terdengar sebagai fiksi ilmiah, namun sebenarnya keberadaan benda asing ini telah tercatat dalam naskah-naskah kuno, seperti dalam naskah kuno India, Ramayana, catatan penulis Romawi, Julius Obserquens, dan catatan pengalaman Usain bin Hudayr, sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mengaku melihat gumpalan awan menyerupai payung yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dan Candi Borobudur yang menjadi situs sakral umat Buddha juga tidak luput dari kisah kedatangan alien atau UFO. Pertama, banyak yang mengatakan bahwa susunan batu di Candi Borobudur merupakan poros pendaratan dan penerbangan pesawat luar angkasa dari dunia lain, karena bentuknya yang mengkerucut ke atas di tengah. Kemudian yang kedua, Candi Borobudur disebut sebagai alat GPS, penunjuk waktu dan tanggal pada masa lampau. Dari kedua kabar burung itu, sebenarnya yang menjadi pertanyaan ialah siapa penggagas ide tersebut. Kisah alternatif pembuatan Candi Borobudur dapat dipelajari melalui relief-reliefnya, baik yang terpasang maupun yang belum terpasang. Selain relief yang menunjukkan manusia dan ilmu perbinatangan, ada relief lain yang menampakkan piring terbang serta makhluk mirip predator. Dan pada tahun 1930-an, Noenkam pernah memberikan khayalan ilmiah terhadap Candi Borobudur. Didukung penelitian geologi, Noenkam mengatakan bahwa Candi Borobudur bukannya sebuah bangunan stupa, melainkan sebagai bunga teratai yang mengapung di atas danau. Danau yang sekarang sudah kering sama sekali, dulu meliputi bagian dari daerah dataran Kedu yang terhampar di sekitar Bukit Borobudur. Foto udara daerah Kedu memang memberikan kesan adanya danau yang amat luas di sekeliling Candi Borobudur. Menurut kitab-kitab kuno, sebuah candi didirikan di sekitar tempat bersengkramannya para dewa, puncak dan lereng bukit, daerah kegiatan gunung berapi, dataran tinggi, tepian sungai dan danau, dan pertemuan dua sungai dianggap menjadi lokasi yang baik untuk pendirian sebuah candi. Candi Borobudur didirikan dekat pertemuan sungai Eto dan Progo di dataran Kedu. Tanpa bantuan peta, sulit bagi kita sekarang untuk mengenali kedua sungai itu. Untuk menemukan lokasi candi mutlak diperlukan pengetahuan geografi dan topografi yang benar-benar handal. Sungguh mengagumkan nenek moyang kita sudah memiliki pengetahuan seperti itu. Bangunan Candi Borobudur dianggap benar-benar luar biasa. Bahan dasarnya adalah batuan yang mencapai ribuan meter kubik jumlahnya. Sebuah batu beratnya ratusan kilogram. Hebatnya, untuk merekatkan batu tidak menggunakan semen. Antar batu hanya saling dikaitkan, yakni batu atas bawah, kiri kanan, dan depan belakang. Yang lebih mengagumkan, bila dilihat dari udara, maka bentuk Candi Borobudur
dan arca-arcanya relatif simetris. Kehebatan lain, di dekat Candi Borobudur terdapat Candi Mendu dan Candi Pawon. Ternyata Candi Borobudur, Candi Mendu dan Candi Pawon jika ditarik garis khayal berada dalam satu garis lurus. Maka kemudian orang mereka-reka bahwa pembangunan Candi Borobudur dibantu oleh para jin, dewa, atau alien. Selain itu, Candi Borobudur juga mempunyai singa urung. Patung berwujud singa urung berada di sebelah kanan dan kiri tangga masuk candi. Singa urung atau dalam bahasa Jawa berarti harimau gagal, memiliki mitos yang cukup seram. Jika ada pengunjung yang menaiki patung itu lalu berkata kasar, maka ia akan didatangi oleh singa dan selalu menghantuinya dalam mimpi. Lalu ada mitos lain yang mengatakan kalau ada sepasang kekasih yang mendekati singa urung, maka mereka akan putus atau gagal menikah. Disebutkan pula bahwa Candi Borobudur ini merupakan peninggalan Nabi Sulaiman. Ilmuwan Kiai Haji Fahmi Basyah Hamdi menunjukkan banyak simbol-simbol di relief Candi Borobudur yang menunjukkan kalau bangunan tua itu merupakan peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam. Salah satunya pada relief Candi Borobudur, dan terdapat gambar peti atau tabut yang dijaga oleh seseorang. Menurut Fahmi Basyah, gambar peti itu identik dengan kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Saba yang diceritakan di dalam Al-Quran. Selain itu, di relief Candi Borobudur juga terdapat patung yang belum tuntas diselesaikan. Keberadaan patung yang tidak utuh ini identik dengan kisah para jin yang menghentikan pembangunan begitu mengetahui Nabi Sulaiman alaihissalam wafat. Selain itu, Borobudur juga mempunyai relief tersembunyi. Di Candi Borobudur juga ada relief yang disembunyikan. Relief itu bernama Kamandatu yang terdiri dari 160 relief adegan sutra karma wibangga atau hukum sebab akibat. Keberadaannya seperti sengaja ditimbun karena menggambarkan perbuatan buruk manusia. Misalnya, gambar orang yang sedang bergosip, membunuh, menyiksa, memerkosa, serta adegan-adegan seksual dalam berbagai posisi. Menurut Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia, Edi Setiawati, relief itu menggambarkan kehidupan manusia sebelum beradab. Meskipun begitu, alasan ditimbunnya relief itu masih menjadi perdebatan hingga sekarang ini.